Dengan demikian, seseorang tidak bisa mengandalkan amal ibadahnya sebagai jaminan bahwa dirinya nanti pasti masuk surga. Karena hanya rahmat dan ridha Allah lah yang bisa memasukkan seseorang ke surga. Oleh karena sebab itu, dalam setiap menjalankan amal ibadah, didasarilah dengan Putra Romo itu yang seperti apa dan bagaimana sih? Maksudnya? Maksudnya ciri-ciri atau tandanya kalau seseorang itu adalah Putra Romo, Pak Web. Oh, ciri atau tandanya adalah Putra Romo itu sempurnaning pati lan urip. Maksudnya sempurna di dunia, sempurna di akhirat. Dan kesempurnaan seorang Putra Romo itu sangat mewah. Dan lagi kemewahan, kesempurnaannya itu bukan hanya cuma dialaminya sendiri, melainkan hingga 7 keturunannya, ke atas dan ke bawah, ke kanan, ke kiri, serta ke depan dan ke belakang. Mantap, luar biasa kan? Kenapa dan mengapa saya berani katakan itu dengan tegas? Ini sabdanya. Putraning sun sami poro satrio lan wanita mereneo sun jarwani mangertio jeneng sira wus ingsun sabdo dadi kitab suci sejati ada makna wastanipun iku wujudiro mulang reh sejati iku uniniro berbudi bawa laksono kadya lakuniro pratondo jeneng sira putraning sun. Kalau diterjemahkan bebas dalam bahasa Indonesianya, kurang lebih artinya seperti ini. Wahai anak-anakku semua, para satria dan wanita, kemarilah aku beritahu. Mengertilah, dirimu sudah aku sabda menjadi kitab suci sejati ada makna, itulah wujudmu. Nasihat kebenaran sejati itulah bahasa dan perkataanmu. Bersifat luhur dan bersikap baik jadilah lakumu. Begitulah Kanjeng Romo sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono bersabda tiap kali memeluk, merengkuh dan membelai para satria dan wanita yang dia kasihi, yang dia cintai dan yang dia sayangi. Sungguh mewah kesempurnaannya, bukan? Dan tenan sangat mewah. Apakah panjenengan seorang Putra Romo? Putra Romo atau hanya mengaku sebagai seorang Putra Romo karena merasa mempunyai wahyu pancagaib dan menjalankan patrapnya? Itu bukan masalah dan bukan sesuatu yang penting. Yang perlu dikaji dengan kesadaran rasa yang sadar itu adalah pertama, sudahkah diri kita ini menjadi kitab suci sejati ada makna seperti yang tersabda oleh Kanjeng Romo sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono, yang artinya setiap gerak tubuh dan gerak hatinya selalu menjadi contoh dan teladan serta inspirasi yang sempurna bagi sesama makhluk hidup. Yang kedua, sudahkah ucapan atau perkataan yang keluar dari mulut kita ini menjadi wulang reh sejati
Seperti yang bersabda oleh Kanjeng Rama Sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono, yang artinya setiap bahasa mengandung petuah atau petunjuk atau nasihat atau wejangan serta pelajaran yang sempurna bagi sesama makhluk hidup. Yang ketiga, sudahkah perbuatan dan kelakuan kita berbudi bawa laksono seperti yang tersabda oleh Kanjeng Rama Sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono, yang artinya sifat dan sikap kedirian kita bisa menjadi motivasi dan inspirasi serta contoh teladan yang sempurna bagi sesama makhluk hidup. Dan yang mengetahui hal ini adalah dirinya sendiri yang merasa putra Rama. Kalau belum, ya berarti ya belum putra Rama. Kalau sudah, ya itulah yang dimaksud putra Rama. Kalau jauh dari ketiga yang disabdakan oleh Kanjeng Rama Sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono kepada kedirian kita, berarti bukan putra Rama. Dan jangan heran kalau masih kesulitan mengenal identitas jati dirinya sendiri, masih berat, masih susah, masih mustahil bisa memanunggalkan sedulur papat kalima pancer yang tak lain dan tak bukan adalah guru sejati alias hidup kita sendiri. Sehingganya walaupun sudah mengerti, sudah memahami, bahkan sudah mengetahui apa dan bagaimana itu wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku, namun tetap saja akan mengalami dan melakukan hal-hal yang hanya pantas dilakukan oleh orang awam pada umumnya. Kalau orang awam yang melakukan bisa dimaklum, sebab karena belum mengerti, belum paham, dan belum tahu, ya kan? Tapi kalau seorang putra Rama yang sudah mengerti, sudah memahami, sudah mengetahui, kok sampai, berarti wow, habis deh. Dan tenang. Kehidupannya tetap amburadul, sifat tetap pamrih, dan sikapnya tetap arogan. Egonya boro-boro padam, malah jadi yang terdepan. Hati nuraninya masih membeku, bahkan kaku, melebihi makhluk awam yang belum mengerti, belum memahami, dan belum mengetahui apa dan bagaimana itu wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku. Karena kesadarannya belum tergugah, belum sadar, sehingga tidak bisa menyadari hidupnya yang tersabda mewah dan sempurna hingga 7 keturunan, ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, ke atas, dan ke bawah. Sungguh sayang 1000 kali kata sayang saya katakan, saya ucapkan. Ibarat memiliki pesawat namun tidak bisa menerbangkan, memiliki motor atau mobil namun tidak bisa mengendarai, memiliki kapal namun tidak bisa berlayar dan berlabuh. Para kadang dan para sedulur kinasiku sekalian, suatu ketika saya mengunjungi seorang kadang sepuh yang sedang kritis di rumahnya. Mengetahui kedatangan saya, dia langsung menggenggam erat tangan saya, lalu menariknya ke wajah. Tak kuasa, air mata saya pun jatuh berlinang. Lalu saya memeluknya dan meletakkan kepala saya di bahunya. Tak lama kemudian, di telinga saya mendengar ada suara yang terpatah-patah. Seperti ini. Bila kamu tidak menyaksikan aku kembali kepada datku dengan wahyu pancagaib ini, tolong tanyakan kepadanya, di mana aku? Tolonglah aku ketika itu. Dengan bergetar, saya menjawab sambil memandangi raut wajah yang mulai sunyi dan sepi itu.
Pasti kakangku, pasti. Itu pasti. Dan jika nanti kamu juga tidak melihat aku bisa kembali kepada datku, nantinya dengan wahyu pancagaib yang saya ibadahkan dengan wahyu pancalaku ini, tolong ingatkan aku selagi aku masih di dunia ini. Kemudian kami pun menangis bersama, entah berapa lama. Dan ketika perpisahan antara wadah dan isi itu dimulai, saya langsung mundur selangkah untuk mengambil posisi duduk, lalu melakukan patrap semedi nijil sowan di sampingnya, untuk bisa menyaksikan proses pengembalian segala unsur dat kepada sucinya masing-masing. Dari awal jasad atau raga berpisah dengan datnya masing-masing sampai semuanya kembali kepada asal usulnya, sungguh saya menyaksikan keberhasilan yang sempurna itu. Sehingganya saya tidak perlu bertanya lagi kepada yang dat maha suci hidup tentang di mana dan kemana kadang sepuh saya itu berada. Matur nuwun Rama, matur nuwun, matur nuwun Rama. Para kadang dan para sedulur kinasiku sekalian, ada banyak alkisah yang tersurat di dalam Alkitab tentang riwayat seorang ahli ibadah, tetapi di akhir hidupnya tidak menempati surga yang diimpikan. Apalagi yang disebut sempurna, surga saja belum tentu dan tidak pasti. Sedangkan di sisi lain, ada seseorang yang selalu bermaksiat, malah ia bisa masuk surga. Mengapa hal itu bisa terjadi? Ternyata ibadah dan amal saleh itu bukanlah jaminan untuk masuk surga. Benarkah? Ya, tidak ada jaminan kalau orang yang tekun beramal ibadah itu masuk surga. Karena orang bisa masuk surga itu bukan sebab dikarenakan ditentukan dengan melihat amal ibadahnya, bukan, tetapi karena memperoleh rahmat dan ridha Allah. Yang namanya rahmat dan ridha Allah hanya dapat diraih atau diperoleh dengan cara mentaati segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Perintahnya itu apa sih Pak Web? Perintahnya adalah membersihkan Baitul Ma'mur, Baitul Muharram, dan Baitul Muqaddas dari noda kotoran dan kemelekatan apapun jenis dan sebutan istilahnya, dan menjaga agar supaya tidak ternoda lagi, tidak terkotori lagi, dan tidak termelekati lagi. Baitul Ma'mur, Baitul Muharram, dan Baitul Muqaddas, inilah yang sering saya bahasakan dengan jaga pikiran, jaga hati, jaga kelamin. Larangannya itu apa Pak Web? Larangannya adalah tidak mengotori, tidak menodai, tidak melekati Baitul Ma'mur dan Baitul Muharram serta Baitul Muqaddas atau pikiran, hati, dan kelamin. Kalau tiga baitullah ini sampai terkotori dan ternodai serta termelekati oleh sesuatu apapun istilah sebutannya, bahkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pun tidak berani menjamin seseorang masuk surga. Sebab yang menentukan orang itu bisa masuk surga atau neraka adalah Allah itu sendiri, bukan nabi manapun. Seperti yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada seorang pun dari kalian yang amal ibadahnya bisa menyelamatkan dirinya. Lantas para sahabat bertanya kepada Rasulullah, termasuk engkau juga tidak bisa menyelamatkan ya Rasulullah? Beliau menjawab, aku juga tidak bisa menyelamatkan kecuali bila Allah melimpahkan ampunan dan rahmat. Hadis riwayat Sahih Muslim.
Dengan demikian, seseorang tidak bisa mengandalkan amal ibadahnya sebagai jaminan bahwa dirinya nanti pasti masuk surga. Karena hanya rahmat dan ridha Allah lah yang bisa memasukkan seseorang ke surga. Oleh karena sebab itu, dalam setiap menjalankan amal ibadah didasarilah dengan kerelaan atau keikhlasan. Maksudnya semata-mata karena Allah, tidak karena ingin masuk surga dan bukan mencari surga. Sebab karena bila yang dicari itu surga, dapat menjebak seseorang terjerumus dalam perbuatan riya atau takabur. Alhasil, gagal total. Dengan amal ibadah semata-mata karena Allah, siapa tahu kan Allah memberikan rahmat dan ridhanya. Misalkan tidak, ya jangan ya jangan kecewa sama amal ibadah yang sudah dilakukan. Ya. Jikalau amal ibadahnya semata-mata karena Allah, siapa tahu kan Allah memberikan rahmat dan ridhanya. Misalkan tidak, ya jangan kecewa sama amal ibadah yang sudah dilakukannya. Ya tidak? Dan tenang. Pesan saya wong edan bagu, di dalam laku murni menuju suci, jagalah pikiran, jagalah hati, jagalah kelamin, atau Baitul Makmur, Baitul Muharram, Baitul Muqaddas dari kemelekatan duniawi. Jangan sampai ternodai, apalagi terkotori. Sebab 3 titik inilah yang menentukan penentunya. Karena ketika Baitul Makmur atau Baitul Muharram atau Baitul Muqaddasmu termelekati, ternodai, terkotori, maka pada saat itu kita akan kembali dari nol lagi. Artinya mulai dari awal lagi. Dengan mengibadahkan wahyu panca gaib, menggunakan sifatnya yaitu wahyu pancalaku atau iman, tidak ada satupun kesalahan, dosa, dan luput yang tidak terampuni. Semuanya bisa terampuni. Namun jika selalu kembali dari awal pelajaran laku, lalu kapan sampainya? Kapan selesainya? Kapan berhasilnya? Kapan bisa sempurnanya? Yang ada hanya capek, namun tak kunjung bisa jua. Salam setuhan penuh cinta kasih sayang dari lubuk hati saya wong edan bagu yang paling dalam. Selamat, selamat, selamat. Rahayu, rahayu, rahayu. Damai, 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 tentram. Saya wong edan bagu ngaturaken sugeng rahayu lir ing sabikala amanggih yuwana pinayungan mring ingkang maha suci Basuki Yuwono Teguh Rahayu selamat. Berkah selalu untuk semuanya tanpa terkecuali, terutama para sedulur, khususnya para kadang konto dan kanti anom saya yang senantiasa direstui yang dat maha suci hidup. Om Santi Santi Om. Dan salam kebajikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, dan I love you full untuk panjenengan semuanya. Mwah.